Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat cerita dari sebuah film miniseri asal Korea Selatan yang berjudul Squid Game, atau kalau di bahasa Indonesia kan Permainan Cumi-Cumi. Film ini sangat populer sehingga mendapatkan peringkat pertama di lebih dari 90 negara sebagai serial yang paling banyak ditonton setiap minggunya. Bagaimana tidak, film ini memiliki jalan cerita yang sangat unik dan menarik. Pembangunan karakter setiap tokohnya pun jelas, dan penonton akan selalu dibuat bertanya-tanya sepanjang film, apa yang akan terjadi selanjutnya. Film Squid Game ini terdiri dari 9 episode. Setelah nonton bagian yang pertama, saya sarankan kalian langsung lanjut ke bagian kedua dan seterusnya, supaya tidak kehilangan momentum ceritanya. Sebaliknya, saya tidak menyarankan kalian untuk langsung lompat ke bagian kedua atau ketiga, tanpa menonton bagian yang pertama. Oh ya guys, sebelumnya saya mau sampaikan dulu, kalau sebagian nama-nama tokoh di film ini akan saya ganti dengan nama yang lebih akrab di telinga orang Indonesia, tanpa merusak jalan ceritanya. Sebab, nama orang Korea cukup sulit untuk diingat. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan alur cerita film Squid Game bagian yang pertama ini, ayo dong subscribe channel Vlog Movies dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, inilah dia Squid Game. Tokoh utama di film ini adalah seorang pria berusia 47 tahun bernama Gi-hun. Kehidupan Gi-hun serba sederhana, bahkan bisa dibilang nasibnya kurang beruntung. Setelah dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja, kini ia hanya bisa bekerja serabutan dan kadang-kadang menjadi sopir panggilan. Gi-hun hanya tinggal berdua bersama ibunya yang seorang pedagang sayur kecil-kecilan, sebab istrinya meninggalkannya untuk menikah dengan pria lain yang lebih mapan, dengan membawa serta anak perempuan satu-satunya. Pada dasarnya, Gi-hun adalah seorang pria baik hati yang sangat mencintai anak perempuannya itu. Dia juga selalu berusaha tampak ceria dan memiliki sifat peduli terhadap orang di sekitarnya. Semasa kecil, Gi-hun bersama teman-temannya sering memainkan sebuah permainan yang disebut Squid Game atau permainan cumi-cumi. Permainan ini dimainkan belegu dan salah satu teman masa kecil Gi-hun yang selalu bermain bersamanya adalah Hartono. Nama aslinya susah dihafal dan diingat, jadi saya ganti nama tokoh ini menjadi Hartono karena mukanya mirip Hartono, teman SMA saya. Ketika dewasa, Gi-hun masih tinggal di kota pinggiran tersebut bersama ibunya dan menjalani hidup serba sederhana. Sedangkan Hartono yang pintar, sudah lebih dulu pergi meninggalkan kota itu untuk kuliah di universitas ternama dan bekerja di sebuah perusahaan besar. Pada suatu hari sebelum pergi menjual sayur, Ibu Gi-hun tiba-tiba memberikan uang kepada Gi-hun karena hari ini adalah hari ulang tahun cucunya alias putri tunggal Gi-hun yang menginjak 10 tahun, bernama Ga-yeong. Uang itu ditujukan untuk mentraktir cucunya itu di hari ulang tahunnya. Gi-hun merasa uang pemberian ibunya tidak cukup, sebab ia juga ingin membelikan hadiah ulang tahun untuk putrinya. Ibunya pun menambahkan lagi sedikit uang untuk Gi-hun lalu pergi untuk menjual sayur. Sepeninggal ibunya, Gi-hun mencuri kartu ATM milik ibunya itu dan bersama seorang temannya, ia menarik saldo simpanan dari rekening ibunya di sebuah ATM. Ibunya ternyata sudah mengganti PIN ATM-nya. Gi-hun mencoba memasukkan tanggal lahirnya sendiri dan tanggal lahir ibunya sebagai PIN ATM, namun gagal. Akhirnya ia berhasil menarik uang dari ATM ibunya itu dengan memasukkan tanggal lahir putrinya sebagai PIN. Ia lalu pergi ke rumah judi pacuan kuda untuk mempertaruhkan uang simpanan ibunya itu. Pada taruhan yang pertama, Gi-hun kalah dan kehilangan sebagian uangnya. Untung saja, pada taruhan berikutnya, Gi-hun berhasil menang dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Ia lalu memberikan tip kepada wanita penjaga loket di rumah judi tersebut. Senang karena berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak, Gi-hun pun berniat untuk membelikan hadiah yang bagus dan mentraktir putrinya di restoran mahal. Ia menelpon putrinya dan mengatur rencana untuk menjemputnya sepulang les. Dengan bangga, Gi-hun mengatakan kepada putrinya bahwa ia bisa memesan makanan apapun yang diinginkannya, dan Gi-hun juga berjanji akan memberikan hadiah yang bagus untuk putrinya tersebut. Tapi tiba-tiba, rentenir penagih hutang datang. Gi-hun pun panik. Karena tidak mau kehilangan uang yang akan dia gunakan untuk mentraktir dan membelikan hadiah untuk putrinya, Gi-hun pun melarikan diri. Para rentenir itu langsung mengejarnya. Dalam pelarian, Gi-hun sempat menabrak seorang gadis. Ingat baik-baik gadis ini ya guys, karena ia adalah tokoh penting di film ini. Kita namakan gadis ini Yuli, karena mukanya mirip teman saya, si Yuli. Gi-hun pun akhirnya tertangkap di dalam sebuah toilet. Karena terdesak, akhirnya ia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan uang hasil judinya untuk membayar hutang.
Tapi setelah mencari-cari di sakunya, Gi-hun kaget karena uangnya ternyata sudah hilang. Ia lalu menyadari bahwa gadis yang ditabraknya tadi, alias si Yuli, adalah seorang pencopet yang telah mengambil uangnya. Rentenir itu lalu memaksa Gi-hun untuk menyetujui sebuah perjanjian bahwa jika ia tidak melunasi hutangnya dalam 1 bulan, ia harus menyerahkan 1 ginjal dan 1 matanya. Dalam keadaan terpaksa, Gi-hun pun membubuhkan cap jempolnya dengan darah di atas surat perjanjian tersebut. Sebelum para rentenir itu pergi meninggalkannya, Gi-hun sempat-sempatnya memohon untuk dipinjamkan uang karena ia sudah tidak punya uang sama sekali untuk membawa putrinya makan malam. Karena tidak diberi uang, Gi-hun pun kembali ke loket di rumah judi itu dan meminta kembali tip yang tadi diberikannya kepada gadis penjaga loket. Karena uangnya tinggal sedikit, Gi-hun lalu pergi ke tempat permainan mencapit boneka dan berusaha untuk memenangkan salah satu boneka yang akan ia berikan kepada putrinya sebagai hadiah ulang tahun. Tapi Gi-hun selalu gagal mendapatkan boneka yang diinginkannya, sedangkan uangnya semakin menipis. Dalam keputusasaan, Gi-hun meminta bantuan dari seorang bocah laki-laki yang sudah berhasil mendapatkan banyak boneka. Bocah itu pun berhasil mendapatkan sebuah paket mainan yang masih terbungkus dalam kotak. Gi-hun sangat senang karena akhirnya ia bisa membelikan sebuah hadiah untuk putrinya. Gi-hun pun mentraktir putrinya makan malam di sebuah warung pinggir jalan. Ia lalu memberikan kotak mainan tadi sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya tersebut. Tapi ternyata isi dari kotak mainan itu adalah sebuah pistol korek api yang tentu saja tidak cocok dijadikan hadiah untuk seorang gadis kecil. Malamnya, Gi-hun pun mengantar putrinya pulang ke rumah mantan istrinya yang kini sudah menikah dengan orang lain. Ketika sedang menunggu kereta untuk pulang ke rumah ibunya, seorang pria mendekatinya dan duduk di samping Gi-hun. Pria tersebut menawari Gi-hun uang sebesar 100.000 won atau sekitar 1.200.000 rupiah apabila Gi-hun berhasil mengalahkannya dalam permainan yang disebut dakji. Namun sebaliknya, Gi-hun harus memberikan pria tersebut sejumlah uang yang sama apabila ia kalah. Gi-hun pun setuju. Permainan ini sangat sederhana. Setiap pemain diberikan sebuah kertas yang dilipat sedemikian rupa dan ia akan menang apabila berhasil membalikan kertas milik lawan dengan cara membanting kertas miliknya ke atas kertas milik lawannya itu. Pada percobaan pertama, Gi-hun langsung kalah. Karena tidak punya uang, Gi-hun harus menggantinya dengan sebuah tamparan di pipi setiap kali ia kalah. Gi-hun lalu memutuskan untuk mencoba terus. Tapi ia selalu kalah, sehingga ia berkali-kali menerima tamparan sampai-sampai pipinya menjadi merah karena terus-menerus ditampar. Sampai akhirnya pada satu kesempatan, Gi-hun pun berhasil membalikan kertas lawannya itu dan ia pun mendapatkan hadiah sebesar 100.000 won. Tanpa diduga, pria asing tersebut ternyata mengetahui identitas Gi-hun. Bahkan ia mengetahui seberapa besar hutang Gi-hun. Lalu sebelum pergi, pria itu mengajak Gi-hun untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah permainan yang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Ia lalu memberikan sebuah kartu nama yang hanya bertuliskan sebuah nomor telepon. Di baliknya tergambar 3 buah simbol, yaitu lingkaran, segitiga, dan kotak. Ketika sudah hampir sampai di rumah, Gi-hun menyempatkan diri mampir ke sebuah warung milik tetangganya untuk membeli ikan. Pemilik warung ini adalah Ibu Hartono, teman masa kecil Gi-hun yang sekarang sudah sukses dan bekerja di Amerika. Tapi karena kesibukannya, sudah sejak lama Hartono tidak pernah pulang menengok ibunya tersebut. Dalam perjalanan pulang, Gi-hun melihat seekor kucing yang kelaparan, lalu ia memberikan sepotong ikan untuk kucing tersebut. Sesampainya di rumah, ibunya memberitahu kepada Gi-hun bahwa putrinya sebentar lagi akan pindah ke Amerika bersama ibu dan ayah tirinya. Dengan demikian, kalau Gi-hun tidak mendapatkan hak asuh atas putrinya, ia tidak akan lagi bisa melihat putrinya tersebut. Untuk bisa mendapatkan hak asuh itu, Gi-hun harus bisa membuktikan di pengadilan bahwa ia mampu membiayai putrinya dengan layak. Berita itu sangat menghantui Gi-hun sepanjang malam. Tapi ia tidak berdaya sebab kondisi keuangannya sendiri sangat buruk. Ditambah lagi, ia memiliki hutang yang sangat besar. Dalam keputusasaan, ia teringat pada kartu nama yang diberikan pria asing di stasiun kereta api tadi. Gi-hun lalu menghubungi nomor telepon di kartu tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin ikut dalam permainan yang ditawarkan. Gi-hun lalu diarahkan untuk menunggu di tempat yang telah ditentukan. Setelah sekian lama menunggu, sebuah mobil datang menjemputnya.
Di dalam mobil itu sudah ada beberapa orang penumpang yang tampaknya sedang tertidur. Tetapi mereka sebenarnya tidak tidur guys, melainkan terbius. Setelah duduk di dalam mobil, gas bius pun keluar dan Gi-hun pun terbius. Gi-hun terjaga di sebuah ruang aula yang sangat besar. Di dalam aula tersebut, ada ratusan tempat tidur dan di setiap tempat tidur ada satu orang penghuninya yang juga mulai siuman satu persatu. Ratusan orang ini memakai pakaian yang sama, yaitu satu set pakaian olahraga berwarna hijau yang masing-masing bertuliskan nomor yang berbeda. Gi-hun sendiri mendapatkan nomor 456. Ketika masih kebingungan, Gi-hun bertemu dengan seorang kakek tua yang kelihatannya sudah hampir pikun. Kita beri nama dia kakek 001, karena ia mengenakan nomor 001. Kakek tua ini sedang sibuk menghitung orang-orang. Lalu Gi-hun mengatakan kepada kakek 001 untuk tidak usah repot-repot menghitung orang-orang, sebab sudah ada sebuah layar besar di dinding yang menampilkan jumlah seluruh peserta permainan, yaitu 456 orang. Berarti, kakek itu adalah orang pertama yang mendaftar di permainan ini. Sedangkan Gi-hun sendiri adalah orang terakhir. Kakek 001 lalu bercerita bahwa ia menderita tumor di kepalanya yang membuat dokter memprediksi bahwa ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tiba-tiba, semua orang dikejutkan dengan sebuah kejadian di mana salah satu peserta laki-laki yang bernomor 101 memukul seorang gadis bernomor 067. Laki-laki tersebut adalah seorang anggota gangster yang kita beri nama Adnan karena mukanya mirip teman saya, si Adnan. Dan ternyata gadis yang dipukulnya adalah Yuli, si gadis pencopet yang telah mengambil uang Gi-hun di rumah judi tempo hari. Yuli adalah warga Korea Utara yang hendak membelot ke Korea Selatan. Rupanya dalam pelariannya tersebut, Yuli sempat terlibat masalah dengan Adnan, namun ia berhasil melarikan diri. Tapi sialnya, ternyata mereka bertemu kembali sebagai peserta di permainan ini. Sebelum Adnan bertindak lebih jauh lagi memukuli Yuli, Gi-hun muncul dan ia menagih uangnya yang sudah dicopet oleh Yuli. Untuk sementara Yuli lolos dari penganiayaan. Terjadilah ketegangan antara Gi-hun dan Adnan. Tiba-tiba pintu aula terbuka dan masuklah para panitia permainan yang mengenakan pakaian merah dan memakai topeng dengan membawa senjata api. Di topeng mereka ada simbol yang menunjukkan pangkat masing-masing. Pangkat paling rendah adalah lingkaran, di atasnya adalah segitiga, sedangkan pangkat tertinggi adalah simbol kotak. Kemudian salah satu panitia yang berlambang kotak mulai menjelaskan segalanya. Jadi gini guys, semua peserta yang diundang ke permainan ini nasibnya mirip-mirip, yaitu orang-orang yang sudah hampir putus asa karena terlilit hutang yang sangat banyak. Kehidupan mereka sudah di ujung tanduk dan mereka tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan keuangan mereka. Mereka tertarik berpartisipasi dalam permainan ini karena dijanjikan hadiah uang yang sangat banyak jika berhasil keluar sebagai pemenangnya. Kemudian para peserta diminta berbaris untuk menandatangani surat perjanjian permainan. Dalam keterangan di surat perjanjian itu, terdapat 3 pasal yang harus kalian ingat baik-baik karena pasal-pasal ini penting. Pasal pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Pasal ketiga, permainan dapat dihentikan jika disetujui oleh sebagian besar peserta. Jika setuju dengan pasal-pasal tersebut, para pemain harus menandatanganinya. Jika tidak setuju, para peserta dipersilakan untuk meninggalkan tempat itu sekarang juga. Karena terlihat sederhana, semua peserta menandatangani perjanjian tersebut. Setelah semua orang bertanda tangan, para peserta digiring melewati sebuah jalur menuju arena permainan. Sementara di tempat lain, seorang pria bertopeng sedang mengawasi mereka melalui layar CCTV. Pria ini disebut sebagai frontman, yang merupakan panitia dengan jabatan tertinggi alias ketua panitia. Semua peserta pun tiba di sebuah lapangan yang luas. Ternyata di antara para peserta ada Hartono, teman masa kecil Gi-hun yang pintar dan dikabarkan sekarang bekerja di Amerika. Ternyata Hartono juga sedang terlilit hutang yang sangat besar sehingga ia terpaksa ikut memainkan permainan ini. Permainan pertama pun dimulai dengan disaksikan ketua panitia melalui sebuah layar di ruangannya. Di sisi ujung lapangan itu, terdapat sebuah patung boneka anak perempuan yang sangat besar. Dari patung itulah instruksi permainan dikumandangkan. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Patung itu akan menyanyikan sebuah lagu, dan selama ia bernyanyi, berarti itu adalah lampu hijau. Jadi para peserta diperbolehkan untuk bergerak maju menuju garis finish.
Pada saat nyanyian berhenti, berarti itu adalah lampu merah dan para peserta harus diam di tempat, tidak boleh bergerak sama sekali. Yang kedapatan bergerak akan langsung dieliminasi. Semua peserta punya waktu selama 5 menit untuk sampai di garis finish. Para peserta pun mulai bersiap-siap, hitung mundur waktu pun mulai berjalan. Boneka raksasa itu berbalik dan mulai menyanyikan lagunya. Sebagian kecil peserta lalu mulai berlari menuju garis finish. Lagu berhenti dan boneka itu membalikkan kepalanya untuk mendeteksi pergerakan para peserta. Salah satu peserta kedapatan masih bergerak. Sebuah suara tembakan terdengar dan peserta itu lalu ambruk dan langsung tewas di tempat. Ternyata, eliminasi yang dimaksud adalah peserta yang gagal akan langsung dibunuh saat itu juga. Peserta yang lain pun mulai bertanya-tanya, "Serius nih?" Boneka itu kembali berbalik dan menyanyikan lagunya. Lagu selesai dan si boneka pun membalikkan kepalanya. Satu orang peserta terdeteksi bergerak dan langsung dieliminasi. Ia tewas pada saat itu juga. Hal ini seketika menimbulkan kepanikan, dan banyak sekali di antara para peserta yang langsung berhamburan ingin melarikan diri dari arena permainan. Mata boneka itu langsung sibuk mendeteksi begitu banyak pergerakan, dan senjata api yang terpasang berderet di dinding langsung melakukan tugasnya mengeliminasi para peserta yang bergerak. Dalam sekejap, ratusan orang langsung tereliminasi dan tewas di tempat. Permainan pun dilanjutkan dan peserta yang tersisa mulai menyadari bahwa taruhan permainan ini adalah nyawa mereka. Ketegangan terlihat di wajah setiap peserta. Mereka pun mulai serius mengikuti permainan ini dan bergerak maju menuju garis finish pada saat lagu dinyanyikan dan berusaha diam tidak bergerak sama sekali ketika lagu berhenti dinyanyikan. Tapi Gi-hun yang masih syok belum beranjak dari tempatnya, sedangkan waktu terus berkurang. Hartono memperingatkan Gi-hun untuk segera maju karena waktu mereka terbatas. Sementara itu, beberapa peserta yang kedapatan bergerak masih terus dieliminasi. Suasana kompetisi pun mulai sangat terasa dan para peserta berusaha secepatnya mencapai garis finish meskipun harus menjatuhkan peserta lainnya. Terlihat Yuli yang bersembunyi di balik punggung Adnan menarik Adnan hingga terjatuh. Singkat cerita, Hartono dan Yuli sudah berhasil mencapai garis finish sedangkan Gi-hun masih tertinggal. Waktu sudah menunjukkan sisa beberapa detik lagi. Ketika sedang berlari menuju finish, Gi-hun tergelincir tepat pada saat boneka raksasa itu berhenti menyanyikan lagunya. Namun sebelum terjatuh, tiba-tiba seseorang mencengkeram bajunya dari belakang sehingga ia berhasil berhenti bergerak dan terselamatkan dari eliminasi. Orang yang menyelamatkannya adalah seorang imigran asal Pakistan bernama Ali Abdul. Gi-hun dan Ali pun berhasil mencapai garis finish tepat pada waktunya. Peserta yang tersisa dan tidak berhasil mencapai garis finish secara otomatis dieliminasi semuanya. Permainan pertama, yaitu lampu merah lampu hijau pun selesai.